Inilah main event kita malam ini, title fight di kelas strawweight. Silakan Bung Bram dan Bung Dedi. Terima kasih Ovi. Ini dia main event yang ditunggu-tunggu ini. Title fight antara Rematch. Brando Mamana melawan Gunawan. Rematch yang ditunggu-tunggu. Nah, bagaimana nih Bu? Bagaimana Bung Dedi? Ya, ini tampaknya di sebelah pelipis kirinya sudah menggunakan plaster ini Bung ya, Brando sendiri ya. Nah, kita lihat sepertinya memang itu dia low kick langsung ditangkap. Langsung ditangkap ya. Dan maju ke clinch seperti biasa. Dari posisi clinch ini memang Gunawan masih terus saja. Gunawan biasanya dia akan berusaha untuk melepaskan diri, tapi Brando terus dengan tekanannya mencoba melakukan takedown hampir saja, tapi tidak berhasil masuk. Counter Kembali uppercut dari Gunawan dibalas oleh ini. Nah, ini dia sekali. Gunawan melakukan apa yang dia biasa lakukan. Dia akan terus menjaga permainan ini di atas. Dia akan menjaga pada jarak pukulan tendangan. Dan dia akan melakukan itu secara kembali lagi hooknya sangat baik sekali. Itu dia. Apabila lawan tidak bergerak, ini dia guillotine. Dia harus hati-hati. Banyak sekali guillotine. Baik sekali satu takedown saja. Dari side control sekarang. Dari side control justru ini malah jadi berbahaya. Dan ini Brando langsung scramble ya keluar. Mencoba untuk melakukan guillotine lagi, tapi Gunawan bisa keluar. Gunawan ini memang yang menarik, dia seorang dengan background isinya, dia selalu true, dia selalu tetap pada akarnya itu, dia akan tetap berdiri, dia akan tidak mencoba berlama-lama di bawah. Ya. Nah, tapi juga tadi berhasil melakukan satu takedown ya Bungnya, baik sekali ya. Betul. Nah, ini dia hampir saya takedown. Kembali takedown. Brando Mamana mount position. Tapi tampaknya ini tidak S-mount. Baik sekali. Kita lihat dia Brando bisa menyelesaikan dengan baik. Berhasil keluar. Kembali scramble Wong Bei Hong berhasil keluar. Satu guillotine choke, apakah guillotine lagi. Brando Mamana, seorang spesialis guillotine, mencoba melakukan guillotine. Kita lihat kedua tangan sudah berhasil. Tampaknya tangan sudah. Kedua tangan sudah masuk. Sepertinya bisa diselesaikan di sini. Tampaknya ya. Gunawan dalam posisi yang berbahaya. Sudah dalam sepertinya Bu Dedi. Sudah sangat dalam. Brando mencoba untuk menyelesaikannya. Di sini tampak cukup tenang di sini Bungnya, dia melakukan postur. Gunawan coba menegakkan tubuhnya di sini. Gunawan memajukan ke depan itu untuk mengurangi pressure-nya ya. Betul sekali. Apakah tapi posisi ini Brando itu tidak memiliki tidak bisa Brando tidak mencoba untuk membalikan lagi posisinya. Dia harus berada pada posisi Brando ini harus mundur untuk kemudian bisa mengungkit, mendapatkan sudut yang tepat untuk ini. Nah, ini atau justru membalikan sehingga dia berada di posisi atas dan melakukan guillotine dari posisi mount. Nah, dia harus melakukan sweep dari sini ya. Di sini dan Brando harus berhati-hati apabila terlalu berlama-lama di sini membuat tangannya menjadi lebih lemah ya. Betul. Dia lepas. Mount position. Justru mount. Gunawan masuk ke posisi mount. Di sini Brando mencoba menjarak rapat dia menjaga jarak, tapi masih juga Gunawan bisa melakukan menghujani pukulan dan dihujani pukulan dari samping semuanya. Apakah Brando bisa bertahan? Dia memberikan punggungnya. Apakah akan diselesaikan? Dia bisa justru satu knee yang baik ya. On the way, sewaktu lagi keluar diberikan knees. Iya. Benar ya, dia tidak berlama-lama. Dia tidak Gunawan tidak berusaha untuk menghabisi dari posisi back mount tadi. Dari back mount. Dia bilang saya kembali ke atas. Anda bermain dalam dunia. Kembali. Di spike tadi ya, persis kepalanya langsung dibanting di pile drive gitu ya. Kembali guillotine dicoba dilakukan sekarang kali ini justru kembali sekarang Gunawan melakukan guillotine tapi tidak lepas. Dikembalikan dia malah ya. Brando yang biasa melakukan guillotine kali ini justru Gunawan full guard ya. Kembali seperti kali ini sudah dalam. Tapi tampaknya belum lepas masih lagi bisa nih, keluar. Brando sungguh pertarungan dan benar-benar terjadi ini ya, maju mundur seru sekali ya. Brando dari posisi bawah nih Bung, tidak menyerah dia. Juga dari bawah. Wow.
Dan ground and pound ronde pertama sudah hampir berakhir dan Gunawan berada posisi atas dan ronde pertama berakhir. Sungguh ronde pertama yang penuh aksi, luar biasa. Jual beli. Brando Mamana bisa menyulitkan Gunawan di awal-awal, sudah dapat giletin. Terus habis itu kemudian Brando Mamana justru dibalas dengan mount dan mount dari posisi mount dikembalikan lagi. Sudah hampir banyak sekali pertukaran jual beli, aksi ini sungguh luar biasa. Memang ini namanya title fight kalau namanya rematch dia begini. Ini ada, nah ini dia kita lihat. Oh, satu ini yang baik ya. Nis dibalas juga dari Dirty Boxing dan kemudian Gunawan tetap bilang buang ke bawah saja, kembali reset. Yang ini udah cukup rapat ya, satu cekikan leher yang tidak berhasil masuk. Dan di sini ground and pound dari posisi mount dilakukan oleh Gunawan dan sudah hampir memberikan punggungnya. Untuk itu sebetulnya bisa diselesaikan ya. Betul, tapi dia tampaknya lebih memilih untuk bermain di atas ya. Untuk bermain di atas. Dan ronde kedua akan segera dimulai. Tiger Caro dengan pressure-nya dia akan menutup jarak dan menerkam dengan cepat. Oh, masuk saja kali ini justru Gunawan yang memulai serangan. Justru dia yang menekan, mendapatkan underhook-nya. Di sini tampaknya pelipis kiri dari dan Brando Mamana kembali mencoba melakukan guillotine ya, seperti yang mencoba satu takedown, justru dibanting. Iya. Sebetulnya high risk juga tadi, tidak dalam, dia masih belum dalam, tapi justru dia kemudian mencoba guillotine. Tapi kalau dia diungkit, justru itu memberikan kesempatan untuk dibanting ya. Tapi Brando Mamana pun juga cepat melakukan scramble ke atas, tapi tidak di sini hati-hati dengan. Nah, tapi itu dia juga tidak benar-benar clean juga ya keluarnya ya. Pasti ada terima juga. Oh, dia mencoba melakukan takedown terus. Baik sekali, sekarang Brando berada pada posisi atas. Kita lihat justru di reversal, baik sekali reversal sekali. Kembali. Oh, tapi bisa ditahan. Ditahan ya. Masih bertahan. Brando bisa bertahan. Apakah dia bisa melewati guardnya? Baik sekali, scramble. Kembali lagi, dibanting lagi. Dan keduanya mencoba scramble ke atas. Luar biasa. Ini baru ronde kedua, Bung. Masih ada sebanyak 5 ronde ini. Ini pertarungan 5 ronde, harus diingat. Stamina kedua fighter bisa bertahan sampai dengan ronde kelima ya, Bung. Tapi ini 2 ronde, temponya belum turun loh sampai sekarang. Betul. Ini baru 2 ronde, Bung. Baru 2 ronde, tapi sepertinya keduanya tidak bilang, saya mau menjaga pace saya menjaga tempo saya terus melakukan all out ya. Pokoknya all out. Tekan gas, pokoknya gaspol dari awal. Saya sudah siap untuk gaspol. Kembali satu pegang. Ini selalu dilakukan oleh Brando ya. Dia mencoba melakukan gillet choke tapi selalu kehilangan. Nah, diselesaikan dengan takedown oleh Gunawan. Betul. Sebelum pada saat dia mendapatkan di kemenangan ya pada turnamen itu sebelum di turnamen kelas strawweight itu semuanya dimenangkan dengan guillotine. Dengan guillotine yang terakhir pada melawan Adi Parianto. Jadi memang dia banyak menggunakan guillotine. Dia seorang spesialis guillotine itu. Biasa Brando itu memang suka menutup jarak dari jarak jauh, kemudian dia masuk ke posisi clinch dan masuk ke guillotine. Tapi seperti baik sekali di sini dari mount dia mencoba untuk mempin kakinya ya. Tangannya sudah di staple ya. Di staple ya untuk sudah masuk dari posisi mount. Ini semakin berbahaya. Apakah bisa diselesaikan? Justru recover kembali. Betul. Recover dan scramble. Dia scramble kembali ke atas, tapi banyak yang bisa dilakukan Gunawan. Gunawan memilih untuk melepaskannya ya. Iya. Masuk dibalas oleh dibalas oleh Brando. Tiba terjadi jual beli. Tangan yang sangat keras dari Brando Mamana. Membuat jatuh ya. Brando Mamana mencoba menghabisi dengan ground and pound, tapi ditahan oleh Gunawan. Kita lihat apakah Brando mencoba melakukan kuncian kaki. Baik sekali.
Apakah berhasil diselesaikan oleh seorang Brando Mamana di sini? Brando juga harus berhati-hati. Ya. Apabila dia tidak bisa menjatuhkan Gunawan. Ini pada posisi ini sebenarnya 50-50 juga ya. Terlalu beresiko ya, kembali lagi berhasil lepas ya. Terlalu beresiko untuk melakukan leg lock di kuncian kaki di MMA. Itu harus dia melakukan kuncian yang cepat. Kalau tidak, posisinya dia akan kehilangan posisi atas dan bisa terekspos untuk ground and pound. Ini yang baik dari posisi Turtle di sini. Kita lihat sayang di sini Gunawan tidak menggunakan hooknya ya, sehingga menyelesaikan dari posisi back mount di sini. Dia memang sepertinya berusaha untuk bermain kontrol dari atas, ground and pound dan bawa ke atas lagi. Dan dia selalu menjaga permainan di atas. Game plan-nya adalah selalu dari stand up ya. Dari posisi stand up. Karena disitulah dia bisa melakukan banyak sekali melakukan permainannya dengan baik. Satu serangan, lutut baik. Ini yang menurut saya ini suatu strategi yang baik. Gunawan itu memang dasarnya wushu itu dia tidak pernah terlalu jauh dari akarnya. Lawan menendang dia akan banting dan akan dia keluar. Dan dia tidak berusaha untuk bilang untuk kemudian berubah. Saya tidak terlalu cepat untuk transisi menjadi seorang MMA fighter. Dia bisa melakukan dengan apapun teknik-teknik yang dia punya, syllabus yang dia punya itu, kemudian dia gunakan dan masukkan dalam his game ya. Betul. Stand up fighting. Betul. Yaitu game seorang wushu, yaitu yang lebih banyak mengandalkan stand up dan juga bantingan seperti itu. Betul. Ya. Tapi dia menambahkan beberapa elemen-elemen kunci saja yang penting untuk kemudian bisa bermain wushu secara efektif di arena MMA. Ya. Nah ini dia yang coba giletin. Tapi berhasil dilakukan bantingan ya. Tapi tadi juga terjadi pertukaran. Brando sendiri juga tidak menyerah. Ini seperti pantang menyerah ya memang. Betul. Namanya kalau pro never quit ya seperti Brando ini. Sudah posisinya sudah tergencet, sudah dipukul juga tetap saja dia tidak menyerah. Dia langsung scramble kembali ke atas, kembali ke kedua kakinya dan menyerang. Dan ronde ketiga dimulai. Langsung masuk ke posisi clinch. Setiap kali melakukan clinch yang sini uppercut dari Gunawan selalu menggunakan uppercut yang cukup baik ya ini Bung ya. Dan Gunawan menggunakan uppercut dan dia switch ke arah ke knees ya kali ini ya. Tadi sempat jual beli dengkul dari posisi clinch. Dan sepertinya Gunawan berubah strategi kali ini. Dia masuk ke posisi clinch kali ini ya. Unik juga tadi dia melakukan pukulan ke arah paha Brando ya. Itu yang lama-kelamaan bisa berpengaruh juga Bung pada. Betul. Kalau bukan dari posisi clinch, tapi saya ingat itu strategi itu pernah dilakukan Benson Henderson melawan Nate Diaz. Waktu itu dia mukul dari jauh, masuk ke mukul paha dari jauh. Nah ini dia masuk knees lagi dari Gunawan. Tapi memang ini ya, Gunawan itu memang sebetulnya seorang yang fight IQ-nya memang tinggi. Diajak bermain seperti apa, lawan diam dia ada jawabannya. Dan yang ini yang kita lihat ini seorang yang pandai, dia berubah strategi. Mungkin dari plan rencana A dia berubah ke rencana B-nya. Sekarang dia masuk mendekati ke arah clinch. Dia bisa ke clinch, tapi dia bisa clinch juga. Dia memulai dari arah clinch itu. Dia melakukan serangan-serangan dari arah clinch. Serangan lutut baik. Ini banyak sekali. 1, 2. Baik sekali. Knees lagi. Dan pukulan-pukulan dari sini dan kembali sepertinya setup untuk knees lagi. Knees lagi, satu lagi. Dan ini pergantian strategi ini bisa membingungkan lawan ya. Lawan pikir saya mau bermain jauh. Saya udah siapkan penyesuaian dikit, adjustment. Ternyata dia bermainnya lain lagi gitu. Dia keluarkan rencana yang berikutnya. Itu bisa kemudian membingungkan lawan. Ini namanya seorang yang punya fight IQ yang tinggi dan ini gunanya punya senjata yang banyak ya.
Kita bisa main atas, bisa main dari jarak manapun juga. Di sini tampaknya Brando lebih banyak melakukan, mungkin tidak melakukan serangan di sini, Bung. Lebih banyak bertahan ya, bertahan ya kalau kita dia lebih banyak bertahan. Dan ini lihat nih, Nice lagi kepala, Nice lagi kembali. Itu walaupun ditangkis itu akan tetap tembus ya, Bung ya. Itu tetap Nice tembus, kembali ke arah itu tetap mengenai mendarat lagi. Nice lagi masuk. Sudah banyak sekali yang masuk. Serangan lutut yang baik sekali oleh Gunawan kembali masuk. Di sini tampaknya Brando juga tidak banyak melakukan serangan-serangan, masih terus bertahan dari sini. Hanya bertahan, mencoba mengontrol tangannya dan melakukan underhook ya. Dia mencoba menutup jarak dan mengangkat kepalanya supaya Nice juga tidak kena kepala. Tapi sebetulnya Nice ini masih bisa kena badan juga kan ya. Tadi barusan dilepas malah masih bisa kembali serangan baik sekali. Ini walaupun ditangkis ya, Bung ya, ini tetap hanya bertahan terus. Beralih. Tidak, sampai saat ini masih belum ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Brando Mamana hanya surviving nih, hanya bertahan. Betul sekali. Pokoknya lewat dari ronde ini ya. Nice sudah serap untuk uppercut dan Nice kembali Nice. Kombinasi yang baik. Uppercut lagi. Serangan lutut. Uppercut di clinch dan sepertinya sudah hampir berhasil. Dan dia berhasil. Dan Gunawan masih bertahan menjadi sebagai juara di kelas strawweight. Luar biasa saudara-saudara. Memang layak menjadi juara di kelas strawweight. Suatu awalnya makin seimbang, tapi namanya seorang Wong Fei Hung, dia melakukan adjustment di ronde ketiga. Ya. Bermain dari jauh, dia kemudian masuk di ronde kedua, dia lakukan adjustment sedikit. Ronde ketiga dia tahu harus di clinch, ditambahin dari clinch. Dari posisi clinch itu, Brando sepertinya serangan-serangannya semakin efektif dan Brando semakin tidak berdaya. Sampai akhirnya harus menyerah sebelum ronde masuk ke championship round. Tidak ada satupun serangan balik yang dilakukan oleh Brando di ronde ketiga ini ya, Bung ya. Di ronde ketiga sungguh dominan dari Gunawan, luar biasa. Itu memang dia bermain smart dan juga senjatanya juga semakin banyak dan ini semakin tajam semua serangan-serangannya dan variasinya semakin banyak. Mau main di atas, mau main di bawah. Kita sudah lihat tadi banyak sudah masuk ke posisi guillotine, tetap semuanya bisa bertahan, luar biasa. Gunawan juara sudah di title defense-nya, pertahanan gelarnya yang kedua kalinya, dan dia memenangkan melawan Brando Mamana. Sudah memastikan diri ya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan mari kita kembali. Di posisi Gunawan. Dan pecinta One Fight Pro dan Pro dimanapun Anda berada, wasit Mustadi memberhentikan pertandingan di ronde ketiga, menit ketiga, detik ke-46 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound and still One Fight Pro Never Quit Strawweight Division Champion of Indonesia, Wong Fei Hung.